minta maaf lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, jawab Bapak. Saya maafin benar-benar. Sah. Oke. Alhamdulillah. Walala. Kemarin habis megangin Kak Irfan, sekarang ada suaminya nggak berani. Iya. Kemarin megang-megang aku terus. Iya. Jika kita itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu kita dengan tulus ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu dianggap takwa oleh Allah. Itu jelas nomor satu. Ya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala ini menjadikan kejelasan bahwa kita makhluk Allah. Dan kita tahu Allah Khalik, yaitu menciptakan kita dan kita faham kesalahan kita di mana kayak Mas Irfan tadi cerita, kita manusia banyak salah. Rasul yang dijamin masuk surga pun beliau beristighfar minimum 70 kali. Jadi apalagi kita. Nah, kalau orang-orang yang menyombongkan diri sangat-sangat banyak sekali. Di negeri ini hanya banyak sekali. Kamu lihat aja di acara TV. Banyak. Saya yang membangun gedung ini. Nah, itu menyombongkan diri bahwa kalau bilang saya berarti dia sudah menuhankan bahwa dia yang menciptakan gedung. Padahal itu hanya Allah aja mengizinkan, ya itu terjadi aja. Kalau enggak, hancur. Betul. Kalau enggak, hancur. Itu saya yang membangun jalan tol, saya yang membangun rumah sakit, saya jadi direktur ini, saya menguasai, banyak sekali. Itu banyak sekali di acara TV, siapapun TV ini memang kita harus hati-hati. Itulah kalau kita sebagai seorang muslim harus belajar paham. Kesalahan-kesalahan kecil itu diulang menjadi fatal. Dan kalau kita menyombongkan diri seperti itu, biasanya mohon maaf nih, jarang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Anak saya ini pandai sejak kecil, sejak SD, dia ranking terus. SMP ranking, SMA masuk, SMA yang apa namanya? Favorit. Kuliah di negeri yang favorit. Dia dari lulus kuliah langsung kerjanya di ini hebat. Dia pasti cerita kepada orang-orang. Siapa dulu bapaknya? Siapa dulu orang tuanya. Nah, Ya Allah. itulah yang namanya sombong. Ya. Itu sombong. Sombong itu selimutnya Allah. Kalau kita pakai berarti kita sama seperti Allah. Nah, itulah yang dinamakan syirik. Ya. Siapapun orangnya walaupun dia muslim itulah syirik yang tidak terlalu kelihatan. Makanya siapapun kita yang muslim, kita belajar dari pengajian-pengajian yang baik. Kita pelan-pelan atau cepat kita belajar bagaimana tauhid itu harus kita dirikan. Kalau kita merasa bahwa kita banggain sesuatu karena kita, itu berarti kita menuhankan diri kita sendiri. Astaghfirullahaladzim. Inilah sama seperti umpamanya acara ini nih, siraman kolbu ya. Kemudian alhamdulillah umpamanya ratingnya bagus. Ya, mohon maaf ya. Nah, pada waktu itu terus ada yang bangga, ada, mudah-mudahan tidak. Ya. Ini mudah-mudahan tidak benar ya. Tapi ada yang bangga, oh ini dari tangan saya. Kalau nggak ada saya, ini sombong sudah. Walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, dia urusannya dia sama Allah. Kita tidak tahu. Ya. Nah, inilah sebenarnya bagaimana istilahnya itu beristighfar itu benar-benar ada hebatnya ceritanya. Istighfar itu takwa. Jadi kita harus paham bahwa banyak-banyaklah kita mohon ampun, kita sudah banyak menyombongkan diri. Tutuplah, belajar ditutup. Tuh. Kalaupun Allah itu memberikan kita itu bisa hafal Quran, runduklah. Ya kan? Disyukuri, runduk aja. Ya. Itu akan lebih bagus daripada yang tidak runduk. Betul. Karena setan itu bisa nyusup kemana-mana. Sekecil apapun celah. Sekecil, ya. Dimanfaatkan oleh setan. Jin aja bisa masuk, apalagi setan. Udah. Kalau gitu kita mulai pertanyaan saja? Boleh. Oke. Ya. Nih beberapa waktu yang lalu ketika ada ditangani salah satu jamaah yang ada di studio ini. Kemudian ada seorang bapak yang ikut bereaksi. Kemudian juga membanting-bantingkan badannya di belakang dan kita akan mendengarkan keluh kesahnya. Bapak, boleh maju ke depan? Permisi.
lewat mana ya Pak? Misi kasih jalan. Aduh punten, mangga lewat sini. Misi ya Ustaz. Oh iya. Nih, silakan Bapak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Asep Ahmad dari Citayam, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, mohon. Alhamdulillah asli mah dari Bandung turunan saya. Saya tuh alhamdulillah saya tuh di badan saya secara medis saya gudang penyakit. Ustaz. Gudang penyakit. Karena memang saya kira-kira itu kurang lebih ada 7 penyakit yang bersarang di saya tuh. Apa saja? Salah satunya saya tuh penyakit asma sudah 25 tahun. Ya Allah. Asma. Terus mohon maaf Ustaz nih bukannya ini. Saya pakai ini sudah 20 tahun. Mohon maaf saya minum. Gak usah mohon maaf terus gak apa-apa. Saya minum Ini sopannya orang Sunda gitu. Punten nih Mang Ustaz, punten. Punten gitu. Punten Ustaz, ini apa? Minum. Sebentar. Pak Asep ini mirip siapa ya Ustaz ya? Oh, kayaknya omnya Kak Irfan deh. Siapa? Om Bolot. Oh Kak Haji Bolot. Haji Bolot. Iya loh, tadi Banyak yang ngomong gitu. Oke, jadi tadi kembali ke masalah lagi ya. Sumun. 25 tahun asma. Apalagi? 20 terus udah kurang lebih 10 tahun setiap hari saya minum obat sakit kepala. Kenapa? Setiap hari itu jangan sakitnya berapa pusing tahun? terus saya. Jadi pusing itu sama kadang-kadang sama mantu saya sama istri saya tuh saya sih pokoknya sampai ditarik-tarik kalau udah kumatnya masih di ikuman jangan gitu ditarik-tarik Ustadz itu. Tarik-tarik sampai kurang sampai istri saya udah enggak ada. Botaknya sekarang? Semua botak. Banyak dijenggut atau mah. Aduh, beneran nih. Waduh, Pak Asep, cerita gitu aja udah langsung ngeri saya langsung. Aduh, gimana Terus saya dinerahkan terus nanti juga ya? ini juga saya punten asma lambung saya. Lambung saya tuh di dokter ini kurang lebih saya udah 7-8 tahun. Ya Allah. Terus 7-8 tahun, bukan 78. 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Terus saya berobatnya 2 minggu sekali, seminggu sekali. Jadi full hari-hari itu berobat. Obat kadang-kadang saya jadwalnya berobat. Jadi obat ini lagi jadi bosan saya karena nggak datang. Obat tuku punten masih kena ayam masih ada. Siap, gitu. Terus punten saya juga ada ini prostat. Jadi 1 jam sekali paling lama saya buang air kecil. Sekarang sudah? Sudah di sini aja udah 2 kali. Di masjid sekali. Pojokan sini tadi? Enggak punten di masjid. Bukan. Di masjid. Di masjid sama di punten di toilet. Jadi banyak pokoknya asma, sakit kepala, lambung, prostat. Apalagi sok Udah jadi punten saya ayanan ambeien. Dua lagi. Saya ini pengapuran. Sudah di USG. Ya Allah, satu lagi. Terus saya kalau ini sok ini banyak lah yang dirasa. Satu lagi, ini 7 katanya. 7. Saking punten banyaknya ini iya saya suka ini saya tuh kalau suka sok keliangan gitu. Keliangan pusing gitu. Udah pas 7 7 akhirnya. Ya Allah, Aduh, ini kan gudang penyakit Ustadz. Iya. Sampai mengganggu aktivitas pastinya ya. Oke, nanti kita coba yang Ustadz lihat seperti apa. Iya. Nah pemirsa Boleh, juga jadi salah. mana-mana pasti penasaran ini kenapa bisa menjadi gudang penyakit ya. Ini gudangnya aja kayak gini, gimana rumahnya ya? Itu dia. Banyak sekali penyakit, kurang lebih 7 penyakit. Bahkan menyebutkan dirinya adalah gudang penyakit. Kurang lebih 25 tahun asma, betul. 20 tahun sakit kepala, kemudian ada juga dia obatnya betul. Pengapuran juga, ambeien juga, prostat juga segala macam. Banyak penyakit gini kenapa Ustaz? Kalau penyakitnya saya amati, alhamdulillah Allah mengizinkan saya tahu ini relatif dari ilmu. Jadi ada ilmu dari leluhurnya Pak Asep, ada. Terus kayaknya ada pegangannya Pak Asep juga ada. Pak Asep punya pegangan? Ada pegangan nggak? Pegangan. Jimat atau naon? Jimat. Jimat sih enggak cuman. Amalan. Punten saya emang ada beberapa ya kalau turunan kan dari punten dari bapak saya. Terus itu dari teman-teman itu ya ada beberapa kali saya dimasukin suruh mandi atau apa gitu. Dulu. Iya. Buat apa dulu teh?
Ya, kumaha Zaman itu jadi muda ya? ikut-ikutan aja gitu. Jadi bahkan saya punten Ustadz pernah ikut ini salah satu perguruan tarikat. Oh gitu. Oh. Ya, oke, paham saya sudah. Memang relatif ini ilmu. Jadi ilmu satu dengan yang satunya itu saling tempur. Ya, saling tempur inilah yang akhirnya dampaknya Pak Asep atau seseorang itu sakit. Nah, dokter sendiri juga bingung, yang penting dokter sudah ngasih obatnya, udah dipenuhi. Sesuai dengan kasus yang Sesuai dengan ada. kasusnya sudah, ya sudah. Tapi kan ya begini ini, kalau di Indonesia ya begini. Jadi satu, jadi ilmu dari sini, gabungin akhirnya geletak dia. Bukan persoalan atau orang yang lagi dia gabungin ilmu dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, terus oh aku enggak apa-apa, nanti tunggu tanggal mainnya. Allah aja belum ngasih kamu gitu. Nah ini Pak Asep, memang Pak Asep sudah mulai kerasa sejak dulu. Cuma Pak Asep tidak tahu kepada siapa saya mau ini. Betul, Berobat ke orang pinter juga belum ada hasilnya, bener ya? Iya betul. Udah Bahkan berapa kalau kali punten orang pintar sampai dokter mah saya capek, udah ya. bosan Ustaz. Kenapa? Ke dokter mah Udah. 2 minggu sekali kan. Pasti ya itu ya. Iya, Kalau udah pasti ke itu. rumah Bahkan- sakit Orang pintar atau juga. dokter, Ya adalah ya beberapa. nggak usah malu Pak. Terus punten tadi Ustaz, Iya. saya tuh begitu datang Ustaz datang perasaan tepugu Nggak jelas. nggak enak gitu perasaan. Oh, nggak nyaman. Nggak nyaman. Saya muntah. Terus ini saya perut langsung, saya sadar tapi kayak Tapi perut nggak tuh, mampu gitu ya. bergelombang itu. Kocok-kocok kayak seperti ada yang gerak-gerak gitu. Gerak-gerak begitu terus yang satu lagi kadang-kadang punten saya kan yang saya nggak dibisikin tapi dibatin kalau saya suka kan masak bikin susu cucu saya tuh terus kadang-kadang susu atau apa ntar suka ada di dalam hati siram gitu. Ya Allah. Siram diri sendiri. Cucu saya. Cucunya suruh siram pakai air panas. Ya. Dalam hati astagfirullahaladzim istighfar. Ya. Nah, itu mulai yang begitu-begitu. Ya. Terus itu ya punten kalau misalnya ada gunting segala macam, ada yang dekati coba Ambil gunting, tusuk bunuh, itu ya. dikit, coba astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah dilawan ini ya alhamdulillah saya tuh Ya. mengendalikan. Jadi, Itu sejak Pak Asep umur berapa mulai ada Bisikan? seperti bisikan seperti Baru-baru ini atau udah disuruh lama? menganiaya orang itu sejak umur Pak Asep berapa? ya saya sih kayaknya kalau asma emang udah waduh Bisikan, yang bisikan, itu yang bisikan. mungkin sekitar 3 tahunan lah Ustaz. 3 tahunan ini. Mencelakakan Mencelakakan orang atau ada mencelakakan diri sendiri juga. Lompat, tabrak ini. Oh enggak, cuma itu aja. Hanya orang bisik, aja. Iya. Mencelakakan orang. Amun misalnya Siram, tusuk. Coba kita kadang-kadang kayak istilah kasarnya dibantu ku aing gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi dibisikin hatinya, ayo coba kejar, bunuh. Nanti saya bantu. Oh gitu. Iya. Nah itu Tapi insya Allah saya dibisikan sudah. di batin. Ya Iya dibatin. di sini sih sebenarnya. Iya. Jadi antara mendengar tapi ini bukan suara tapi kok ada di sini ya. Iya, Hati. semua. Paham ya? Ya sudah kalau gitu gimana enaknya ya. Alhamdulillah Ustaz, saya tuh lillahi ta'ala karena Allah saya mohon solusi dari Pak Ustaz. Alhamdulillah seneng sekali kalau saya mendengar Pak Asep atau saudara lain itu begitu. Karena udah saya juga menerangkan ini ilmu ini tidak baik bagi kita seorang Amin, muslim. ya Allah, amin. Bagi orang-orang yang non muslim silahkan. Amin, Atau kalau boleh saya cerita, bagi keluarga kita, saudara kita yang muslim kalau masih senang ilmu itu silahkan. Karena saya hanya bercerita nanti kalau waktunya taubat nggak bisa silahkan Astagfirullahaladzim. nanti di akhirat. Kalau saya gitu silahkan. Di sini tempat untuk evaluasi. Dan mengingatkan diri dan saling mengingatkan. Dan mengingatkan diri kita sendiri dan saling mengingatkan. Amin, Pak Asep ya nggak usah takut ya Pak. Saya biasa hanya lebih tinggi daripada Mas Irfan. Nggak usah takut, santai aja. Saya minta tolong dong teman-teman. Tak tolong FD. Tak tolong. Ada anaknya. Sini anaknya. Ada Bantuin anak. Bapak. Oh ada anaknya. Sini bantuin Bapak. Ya. Kenapa Bapak Mas? Sini. Nah, juga nu dorong Pak. Nggak apa-apa, nggak Ada apa-apa. dorong. Ya. Pak Asep benar insya Allah mau dilepaskan seluruh ilmu. Lillahi ta'ala ya. Amin. Pak Asep, saya akan bantu doa. Memang terasa tidak enak tetapi ikhlas saja. Pak Asep
saya sangat senang di usia-usia senja ini Pak Asep bisa tolong keluarkan ilmu dari tubuh saya. Saya ingin sujud pada Allah Ta'ala. Ya, saya akan bantu doa semua ilmu yang akan saya keluarkan. Semua pengobatan-pengobatan dari orang pintar-pintar akan saya keluarkan. Kemudian bacaan-bacaan Quran ini ada yang memang dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala akan saya keluarkan. Saya akan bantu hanya doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Bagi ibu pemirsa yang lain, jika ada kasus mirip-mirip seperti Pak Asep, silahkan aminkan doa kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Pak Asep, aminkan doa saya. Ya, niat lillahi ta'ala. Ikhlas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Gimana rasanya sekarang? Maaf gimana? Punten itu, Ya. maaf Ustaz. Saya diri tapi kayak Iya tadi Bapak kayak kedorong ke belakang. kayak ngebetot, kayak punten kayak diombak-ombak gitu. Untung dipegangin, kok enggak kayak kemarin tuh jedot-jedot. Betot, terus Sering seperti ini tidak? enggak. Enggak, oh iya. Hanya di sini aja. Jadi amin. Iya. Aduh terima kasih Ustaz ya Allah. Sama-sama. Sekarang gimana rasanya? Perutnya gimana rasanya? Sekarang Agak, Yang sesaknya tadi di dada setiap hari kan sesak nih. iya. Sekarang gimana? Agak mendingan sih Ustaz. Lebih mendingan? Cuman karena banyak mungkin satu-satu kali ini acak ngapa. Nah ini pinter, ini bener. Kalau ini bener. Beliau tahu karena banyak itu maksudnya makhluknya banyak sekali. Ini Penyakitnya keluarnya kan banyak. Amin, ya Allah. keluarnya akan apa namanya tidak sekali langsung hilang Amin, semuanya. amin ya Allah, Maksudnya insya gitu Allah, betul insya Allah sih. sih. Mudah-mudahan kalau itu keran dibuka tapi selanjutnya Ya saya amin, benar, insya Allah. pinter. Kalau ini pinter ini beliau. Benar. Benar. Kesadaran itu akan. Jadi tahu, jadi memang makhluk ini kan proses keluar terus Amin nih. ya Allah. Amin. Paling nanti beberapa menit seseknya yang ini masih ada, ini nanti langsung lega biasanya. Ini punten Ustaz, Ya. penyakit ini ya memang di antara medis juga ada hubungan non medis juga. Ada ya yang tadi ilmu leluhur, kemudian Bapak ikut perguruan yang itu tadi, ya nggak usah disebutin, kasihan. Karena sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian dari saudara kita itu masih ngikutin. Amin, amin. Saya Karena udah dikiranya perguruan itu lagi ya. lurus. Amin, insya Allah. Saya tahu ini. Perguruan itu saya tahu dikiranya lurus, karena bacaan wirid ya. Iya. Ya kesannya zikir ya, kesannya ya. Benar. Karena saya tahu bacaannya. Yang menakutkan yang itu mencelakakan orang lain bahkan sampai cucunya. Kayaknya ini berhubungan, kayaknya sebelum Pak Asep seperti ini, Pak Asep itu pernah marah ya kayaknya. Saya nggak tahu persis. Istri masih pernah marah sama istri yang Pak Asep nggak bisa keluar tapi diem gitu sebelum. Emang saya tuh istri saya kan hitungannya bulan sabar gitu. Cuman kadang-kadang Hitungannya sabar. Jadi kalau saya dari masjid Ada istrinya nggak? enggak ini anak. Saya dari masjid itu masjid kebenaran nggak jauh dari rumah itu. Ya. Terus kalau itu ada aja pokoknya yang padahal habis sholat itu kemarin sedikit aja itu kadang astagfirullah. Jadi Langsung emosi marah gitu, gitu ya? Istri. Emosi itu kan istri. Banyak istighfar sekarang mah. Ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lebih tenang ya Pak Amin, Asep ya ya. Allah, Ustaz. Karena itu ya makhluk akhir zaman. Mudah-mudahan ini udah keluar sih sebenarnya. Amin ya Allah. Insya Allah udah keluar, insya Allah ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa sembuh karena Allah ya. Amin Pak ya Asep Allah. Amin. Amin. Amin ya. Terima kasih Pak Asep ya, mudah-mudahan. Sami memang apa. Sama nggak dijagi Pak Pana. Ustaz bentar. Ini Ibu Witi. Hah? Bentar. Yang mana? Ibu sehat. Alhamdulillah, coba berdiri. Saya lupa lagi, saya ingat wajahnya. Lupa namanya, ibu namanya siapa lupa lagi? Bu Sumarmi. Iya. Bu Sumarmi itu yang dulu yang gak bisa makan itu ya? Iya sampai sekarang buka tutup. Apanya yang buka tutup? Anunya lehernya. Sekali makan sehari. Kan kemarin udah curhat. Katanya ibu suka gak pernah ngobrol sama sekali sama bapak, sama suami. Sekarang datang no. Mana bapaknya? No. Bapak sini pak. Sini. Coba pak panggil bapaknya. Bapak sini. Bapak sini. Coba sini pak. Saya Irfan pak, apa kabar? Sini pak. Ini yang diceritain sama ibu kemarin. Iya. Iya pak, beneran gak pernah ngobrol sama ibu. Ya, saya nggak ngobrol sih, ngobrol. Gak ngobrol. Ngobrol. Ngobrol seperlunya aja. Seperlu- Seperlunya aja.
Kalau seperlunya aja pas lagi perlu duitnya aja gitu atau gimana tuh? Nggak pernah ngasih duit. Bapak nggak pernah ngasih duit? Kok bisa? Bisa. Terus makan ibu belanja dari mana? Saya punya sewaan. Sewaan apa? Sewaan rumah. Oh gitu? Iya. Ibu yang ngelola? Iya. Bapak? Saya yang bikin, saya yang itu. Dia nggak tahu apa-apa. Ini tuh yang itu ya? Yang kata, maaf ya Pak ya, yang kata ibu katanya malas banget itu. Iya. Yang, maaf ya Pak, yang tidur terus itu. Udah berubah belum? Belum. Masih tidur terus. Sebentar. Bapak bener, Bapak hobinya kata tidur, bangun, makan, guling-guling, Ya, gitu lagi ya? ya aja dia. Lagi tensinya naik. Katanya, ibu katanya ngarang aja kali. Enggak, bener kok. Bener. Tensinya masa Bapaknya naik itu terus. saya suka loh. Bapaknya cengir santai. Ibunya begini cengir. Pak kemarin tuh malah disuruh gulung-gulung loh Pak di lumpur sama ibu nih. Saya bilang nggak boleh. Betul. Iya. Kata ibu kan kemarin kata ibu suka marahin bapak. Terus kata Ustadz, ibu jangan marah-marah lagi. Kalau marah-marah terus ibu penyakitnya kambuh terus. Ya udah deh terserah mau guling-guling di lumpur juga kata ibu gitu. Ya Bu, Iya. udah minta maaf belum sih? Udah tapi setengah-setengah. Yang minta maaf itu ibu apa Kenapa bapak? Saya baru mau minta maaf. Iya tak maafin gitu. Nggak selesai jadinya ya. Iya. Minta maaf lagi Jadi dong. setengah-setengah. Belum selesai udah dimaafin. Iya tak maafin gitu doang. Oh gitu. Mau minta maaf lagi enggak? Minta maaf lagi. Iya. Iya. Karena penyakitnya belum sembuh-sembuh. Ah ya itu karena minta maafnya nggak selesai. Udah minta maaf sekarang ya. Sekarang aja. Mau besok Ngomong monggo, aja saya. sekarang monggo. Jangan nunggu lebaran, sekarang aja. Coba. Terus gimana? Ya udah. Loh kok gimana ya? Kemarin berarti nggak tahu minta maafnya. Coba. Bilang gini. Dengerin dulu. Pak, jika saya sebagai istri sejak dulu hingga saat ini saya sering ngomelin bapak, saya sering marah sama bapak, saya sering cuek sama bapak. Jika itu dosa Pak, hari ini aku istrimu minta maaf lillahi ta'ala. Maafin saya ya Pak. Apa enggak? Kasih salaman. Tadi dulu. Kan ceritanya ibu mau minta maaf. Lah iya. Mau megang tangannya. Lah Bapak iya. dia mulu, Lah iya. jangan marah. Minta maafnya gak akan marah-marah gitu gini. Salaman! Emang udah karakternya Iya. Bu. Nah yaudah, pegang tangannya dari hati yang tulus. Lihat muka Bapak, lihat muka Bapak. Pak, maafin saya kalau ada kesalahan saya. Suka bentak-bentak, suka gak percaya sama Bapak. Ya, terus jika saya sebagai istri bapak, Bila saya sebagai istri bapak, sebagai istri Bapak sering ngomel-ngomel, ngomel-ngomel, sering marah, marah-marah. jika itu dosa di hadapan Allah, Katanya, jika itu dosa di hadapan Allah, oh, jika itu dosa di hadapan Allah, hari ini, maafin saya. hari ini, aku, istrimu yang tersayang, minta maaf, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, jawab Bapak. Saya maafin benar-benar. Sah. Sah. Oke. Alhamdulillah. Walalah. Kemarin Ibu dipeluk sama bapak, kemarin habis megangin Kak Irfan, sekarang ada suaminya nggak berani. Iya. Kemarin megang-megang aku terus. Iya. Udah lega belum? Udah. Alhamdulillah. Bapak udah nggak dimaafin. ini sekarang? Lehernya itu sehari megar, sehari mingkup Oh. gitu loh Pak Ustadz. Sehari Jadi pas megar, makan. Mekep diem lagi. Iya. Bubur sama minum air putih. Oh gitu. Bubur sama air putih. Alhamdulillah yang penting sehat. Iya, Iya. sampai kurus tuh. Mana guys ini nggak Sampai kurus. kurus. Ibu itu 5 tahun dulu ya begini ini kurusnya. Kayaknya makanannya dihabisin sama bapak kali. Iya emang. Iya gitu. Masa ada orang nganter kamu kok dia Ya yang makan. Allah, minta maaf lagi. Maaf. Iya maaf. Aduh ya Allah. Emang
Iya. Emang iya. Jadi makanan habis sama bapak. Iya. Iya. Asal ada orang nganterin apa-apa, dia habis sama dia. Habis sama dia. Bawa pisang, habis sama Habis dia. sama dia. Iya. Ibu nggak kebagian. Orang nggak bisa nelen. Iya. Padahal ibu mau. Mau. Ya Allah, jadi dihabisin sama bapak. Iya. Tega banget Lah, bapak ya. cuma berdua ya, siapa lagi kan sama dia. Iya. Ibu sayang sama bapak. Iya sayang. Cinta. Cinta. Widih. Bapaknya juga baik nih. Baik, orang nggak kerja, nggak ngapain. Ya udah nggak apa-apa. Rezeki bisa dari ibu, Iya. bisa dari bapak. Iya. Bapak diem-diem juga pasti ngedoain. Mudah-mudahan Iya. rezekinya lancar Iya, gitu ya. amin, amin. Emang ibu maunya gimana? Maunya gimana? Ya maunya Bapak gimana? bersih-bersih rumah. Ngomong-ngomong. Bapak. Bapak maunya bersih-bersih rumah. Belakang rumah itu dibersihin. Saya melulu yang bersihin. Ibu tuh sering bersihin? Iya. Ya Allah. Bapak katanya minta ikut bersih-bersih rumah. Ya, saya yang bersihin. Ya, ya. Mulai kapan mau bersihin? Besok. Besok-besok. Ya udah Bu. Alhamdulillah udah lega ya. Udah. Bapak jangan ibu saja. Bapak mau minta maaf gak ke ibu? Udah kan. Sama saya orangnya. Iya. Masa ibu doang minta maaf ya? Iya, orang saya yang itu. Diminta maaf ya. Sekarang bapak harusnya ibu ya. Oh iya. Coba. Iya, sama-sama. Bagus. Minta maafnya gitu doang ya? Iya ya. Iya. Gimana minta maafnya kayak gitu doang sah itu. Oh sah. Itu udah sah, udah. Udah. Yang jelas sudah saling memahami saja. Sudah saling memaafkan, ya. Bapak gini kan dari dulu juga udah gini. Gini-gini juga ibu suka, ya kan? Suka. Iya. Anak berapa lupa? Ya. Anak satu. Tuh, itu aja ada anak satu. Iya, ada satu. Itu padahal nggak ngobrol anak satu ya. Iya. Iya. Apa? Kalau perlu. Kalau perlu doang. Udah Bu. Ya udah. Ya udah Pak. Ya, Bapak makasih ya Pak ya. Ini istrinya lucu. Ya, memang. Bapak harus bersyukur ya. Bapak dari awal Memang muda. udah gitu apa? Emang gitu, iya. Udah jadi Bapak bantuin istrinya. Iya. Iya. Betul. Bilang aku sayang kamu. Ayo. Aku sayang kamu. Cium keningnya. Ya udah. Kasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Senang ya udah monggo. Makasih ya Bu. Tepuk tangan nih buat Ibu. Ya, disyukuri saja alhamdulillah. Ya. Ibu maunya bapaknya di rumah Bersih-bersih rumah. atau maunya bapak nggak di rumah terus keluyuran? Ya enggak keluyuran ya. Kalau keluyuran ya cari duit lah ya. Oh, tetap loh. Ya udah deh, mudah-mudahan sehat terus ibunya, langgeng terus sama bapaknya ya. Amin. Ya. Amin udah Terima tua. kasih. Kalau nggak langgeng, kalau bercerai udah tua kan nggak pantas. Iya nggak laku lagi ntar iya. Alhamdulillah sekarang udah laku. Iya umurnya udah 66. Ya wis, makasih ya Bu ya. Tepuk tangan deh buat Ibu, terima kasih. Kita lanjut yuk, siapa yang mau bertanya?